Ya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Warif Kusuma Channel, yang pasti dengan horror true story yang saya alami sendiri. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Tanakare 88, karena yang udah dikit membantu saya ngasih mikrofon atau ya udah ngebantu saya lah intinya. Ini maksudnya cerita real, tapi aku karena belum minta izin sama orang yang bersangkutan dan sebagainya, mungkin tak samarin. Tapi kalau untuk kotanya enggak, ini real yang tak alami. Sekitar tahun 2007 2008, sekitar tahun itu aku belum nikah sama si bujang. Aku dulu di daerah Gunung Kidul gembel brosis sama sister. Brosis ya, halo brosis. Itu aku gembel. Di sana aku nak ada problemnya nggak perlu kita ceritain, intinya aku ada problem terus. Ada ide teman yang nitipin saya dulu ke rumah teman yang satunya, temanku juga. Temanku yang satunya ini dia punya counter, terus sebelahnya warnet. Dan rumah itu sebelum ditinggali temanku itu udah katanya sih udah terkenal angker lah. Ada satu kala, waktu itu kan belum ada Facebook ya, masih ada Friendster. Masih inget tahu Friendster. Malam sempat tanyain, diceritain dulu pengalaman yang punya rumah mistiknya dia, tentang mistisnya diceritain dulu nih. Jadi dia pernah ngalamin tidur sama istri satu kamar, dan waktu itu handphone masih handphone jadul. Handphonenya temanku itu dijadiin satu. Dia punya dua handphone dengan nomor yang beda, jadiin satu. Jadi saat pukul 12:30 sampai jam 1 malam itu HP yang satu berdering. HP yang satunya berdering. Kaget, temanku kaget lah. Jam segini siapa yang nelpon? Sambil udah rada sedikit ngantuk, diangkatlah teleponnya diangkat, nggak ada suara, nggak ada balasan, nggak ada apa, nggak ada jawaban. Setelah dia cek nomor yang nelpon itu nomor HP yang di sebelahnya. Kan tadi saya bilang dia naruh handphonenya itu dua-duanya di sebelahnya, dan satu handphonenya bergetar, berdering, ada panggilan masuk. Karena ya biasalah kalau kita ngantuk ada telepon kita angkat. Nah dia sama, dia angkat, terus dia dengerin lalu tapi nggak ada jawaban kan, nggak ada jawaban. Setelah ada cek nomor yang telepon itu, ternyata HP yang di sebelahnya tadi, nomor HP yang sebelahnya tadi yang nelpon HP itu.
itu dititipin ke saya. Maksudnya saat nanti saya nginep di situ, kalau pas ada godaan atau ada apa, biar ndak kaget sayanya. Nah kebetulan waktu itu saya tidur sama satu teman, tak sebutin namanya nggak masalah. Misal ini nanti booming, bisa cross check sama dia. Namanya Tommy Triyuwana Dewa, asli Karangmojo, Gunung Kidul. Dia sekarang di Kalimantan. Itu kita tidur tuh bukan gini, ke kepala kaki enggak. Jadi kaki ketemu kaki, kepala di sana, kepala aku di sini. Dan kamar itu enggak ada pintunya. Kamar itu enggak ada pintunya. Benar-benar enggak ada pintunya. Pertama kali aku ngelihat antara alam sadar dan tidak sadar, tapi aku yakin itu aku sadar. Aku lihat ada cewek lah, dan sebelah kamarku itu persis kamar mandi persis kamar mandi yang untuk mandi, terus sebelahnya kamar mandi untuk boker atau buang air besar. Dia masuk ke situ dan aku dengar air ngucur dari kamar mandi itu. Oke, aku masih enggak masalah karena dia enggak ganggu kan itu. Dia hanya sekedar pengen nunjukin kalau dia punya eksistensi di situ. Enggak masalah. Terus jeda berapa lama tuh gini, aku lihat kayak ya kalau orang gambarin katanya gendruwo ya. Ya mungkin kalau diomongin dia seneng lah dengerin di sini. Tapi memang itu yang tak alami. Tuh tahu nengok kepalanya aja aku ndak nyampe. Yang kelihatan cuma tangan. Ini beneran tangan, sumpah demi Allah, saya berani sumpah. Ini tangan nih, tangan. Tahu dari atas turun terus langsung ke muka. Bener-bener kayak bikin pengen ngebunuh aku itu, biar aku nggak bisa napas. Emang nggak bisa napas. Dan di situ bisa dibilang maaf nih, aku masih belum jauh. Aku masih jauh sama Tuhan, jauh banget sama Tuhan. Mungkin sampai sekarang pun aku masih jauh sama Tuhan, sama Allah, karena aku Islam, aku Muslim. Nah, itu aku udah di feeling di hati, ya udah kalau emang hari ini aku mati ya udah mati. Ini versi yang tak alami, belum versi dari si Tommy-nya sendiri, Tommy Triyuwana Dewa Tom. Yo bantu subscribe YouTubeku biar nanti gini, apa yang saya ceritain tuh semuanya real. Aku nggak ada nambah-nambahin, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku tersadar dan ada versinya dari si Tommy-nya tersendiri. Mungkin ini maaf ya, karena kan udah malam juga, aku juga habis kerja capek juga. Mungkin nanti ada part 2 nya dari versinya si Tommy, tak ceritain juga.
terus ada tambahan juga mungkin dari si temanku yang punya tempat juga. Intinya itu real. Dan pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, dunia gaib itu ada, dan saat kita percaya itu ada, kita harus saling menghormati. Setinggi apapun ilmu kita harus saling menghormati. Yaudah, mungkin untuk part pertama cukup sampai sini dulu ya. Brosisku yang suka monggo di subscribe, monggo di like, silahkan di share, saya persilahkan, mau komen oke. Yang pasti intinya dari kecil saya tidak pernah lepas dari dunia yang bersangkut paut sama mistis, dan sampai sekarang. Oke, untuk malam ini mungkin sekian dulu brosisku. Salam dari Warikusumo, rahayu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.